Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah perayaan iman ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta, Khalik langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adapun nats pembimbing terambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1-3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih. Puji Tuhan, minggu ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walau di rumah masing-masing. Tetapi kita percaya iman kita tidak akan goyah. Saat ini kita akan datang dengan penuh kerinduan, kita akan menyembah dan meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian di hadapan hadirat-Mu Bapa. Hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Katakan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang.
sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah kau ya Bapa. Ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Kita percaya bahwa Allah itu baik bagi saya dan kita semua. Karena kasih setianya tidak akan berubah dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Kita akan naikkan pujian bersama, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. 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 Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa yang rindu aliran sungai, jiwa kita juga merindukan aliran kuasa Allah untuk mengalir di hati kita. Mari kita bersama-sama memujikan pujian persiapan firman Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku.
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah raya ini. Walau kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih tetap ibadah di rumah, namun percayalah, berkat dan kasih Tuhan tetap memancar dalam keluarga Bapak dan Ibu, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama marilah kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka sebelumnya, marilah kita akan berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa syukur kami panjatkan kepadamu atas segala rahmat yang telah Kau berikan pada kami, bahwa di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19, kami tetap merasakan kehadiran Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami membuka hati untuk firman-Mu. Berilah hati sebagai hamba dan telinga sebagai murid Tuhan. Jadikan hamba untuk setia selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1-10. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah, dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, menyimpan, dan melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari di bawah terang Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada hari ini adalah menyatakan kesalahan satu perbuatan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, satu kecenderungan yang melakukan kesalahan adalah sifat yang dimiliki oleh manusia. Pada hakikatnya,
manusia itu tidak bisa lepas dari kesalahan. Kesalahan itu berulang-ulang terjadi dalam kehidupan manusia. Kesalahan yang dilakukan itu dipandang sebagai suatu tindakan yang bisa mencelakakan, yang bisa mengecewakan dan bisa menjatuhkan diri sendiri maupun orang lain. Dari akibat yang ditimbulkan itu, maka membutuhkan suatu keberanian untuk menegur, untuk menyatakan kesalahan itu. Sehingga orang tersebut bisa berbalik dan menyadari akan kesalahannya dan terselamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, bahwa orang yang sedang melakukan sebuah kesalahan, ibarat seorang yang sedang menuju dalam kebinasaan, dalam kekecewaan dalam hidupnya. Sehingga sangat perlu sekali lagi kita ada keberanian untuk menolong orang tersebut, untuk menuntun orang tersebut ke jalan yang benar. Tentu tidak mudah untuk menasihati orang itu agar berbalik dari perbuatannya, dari kesalahannya. Membutuhkan hikmat, membutuhkan strategi yang tepat sehingga orang tersebut yang berbuat kesalahan tidak merasa dipojokkan, tidak merasa diadili dan disudutkan. Oleh karena itu sekali lagi butuh strategi, hikmat, bijaksana dalam menegur orang tersebut supaya bertobat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tentu ingat dan tahu tentang Daud, siapa Daud itu. Ketika Daud berada dalam puncak kejayaan sebagai Raja Israel, maka Daud telah membuat sebuah kesalahan yang besar. Dalam 2 Samuel 12 ayat 1-14 bisa kita temukan. Kesalahan Daud yang terbesar adalah dia merampas Betseba, suami Uria, bahkan membunuhnya. Uria yang juga sebagai panglima daripada Daud itu sendiri. Siapa yang berani menentang raja yang besar pada waktu itu, Daud? Tidak ada yang berani. Rakyat takut, khawatir kalau nanti dihukum bahkan akan dibunuh seperti yang dilakukan oleh Daud kepada Uria. Bayangkan kalau kesalahan itu terus berlangsung, terus berlanjut, apa yang terjadi dari Daud itu. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu sosok yang peduli, yang memiliki sebuah keberanian, yaitu dia adalah Nabi Nathan. Nabi Nathan memiliki suatu tekad keberanian untuk menegur Daud. Namun dengan hikmat, dengan bijaksana, Nabi Nathan menyampaikan dengan sebuah perumpamaan. Sangat halus lembut dia kepada Daud, tetapi tegas di dalam memperingatkan Daud. Alhasil Tuhan merubah sikap Daud menjadi bertobat dan Daud melihat dosa yang dilakukan itu dan dia segera bertobat. Inilah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan bahwa menyatakan kesalahan terhadap perbuatan seseorang adalah sangat penting. Menolong orang itu dari kegagalan yang akan menjemputnya. Bapak Ibu yang Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini adalah surat penggembalaan dari Paulus
kepada jemaat di Galatia. Paulus memberikan peringatan dan teguran kepada jemaat di Galatia. Karena jemaat Galatia pada saat itu sedang mengalami sebuah kegoncangan iman. Dia mengalami kegalauan dan penyimpangan akibat dari dihasut oleh para penyesat. Para penyesat telah menghasut jemaat di Filipi, di Galatia. Sehingga jemaat Galatia menjadi kebingungan dan malah terjadi penyimpangan. Para penghasut itu, para penyesat itu menyuruh supaya meninggalkan ajaran-ajaran Paulus. Dan bahkan meragukan kerasulan daripada Paulus. Bahkan penyesat pun memutarbalikkan Injil daripada Kristus. Dari sinilah Paulus dengan tegas memberikan sebuah peringatan kepada jemaat di Galatia. Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, peringatan Paulus ini mendorong jemaat Galatia agar memiliki suatu keteguhan kembali untuk menerima Kristus kembali, untuk menerima ajaran-ajaran Paulus kembali. Supaya seruan Paulus agar jemaat di Filipi, di Galatia memiliki spirit di dalam kejemaatan untuk bisa membangun kembali, kemudian kembali percaya kepada Injil Kristus dan melakukannya dan membangun gereja. Oleh karena itu, Paulus dengan keras sekali lagi mengingatkan agar menyadari kesalahan dan bertobat. Paulus ingin mencas kembali dengan pengalaman imannya kepada jemaat di Galatia agar untuk membangkitkan spirit dalam jemaat untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh di dalam Kristus. Seruan Paulus agar jemaat memiliki respon yang baik, hati yang benar dalam menghadapi sesuatu. Saling bertolong-tolonglah, menanggung beban, saling menopang, saling menegur tanpa harus menyinggung perasaan, tanpa harus menyakiti. Ini yang pertama, ada respon hati yang baik, yang benar dalam menghadapi sesuatu. Serta tidak menghilangkan rasa menyalahkan, saling menyalahkan antar jemaat. Saling menegur dan menguatkan, itulah yang diharapkan oleh Paulus. Menghindari sikap saling menyalahkan sesama, saling menyalahkan keadaan, bahkan saling menyalahkan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan jemaat supaya mereka benar-benar menguji pekerjaan masing-masing, selalu melibatkan Tuhan, melihat kebenaran dan mengandalkan Tuhan. Inilah yang diharapkan Paulus. Sehingga jemaat bisa kembali disadarkan, saling bahu-membahu, saling mengingatkan di dalam satu tubuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernyataan Paulus kepada jemaat di Galatia sangat berdampak bagi jemaat di Galatia. Yang kemudian mereka memiliki komitmen bersama kembali untuk membangun jemaat dan saling memperhatikan dan mengingatkan antar jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan jemaat di Galatia kadang terjadi pada kita
sering mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perubahan situasi yang kita respon. Seperti halnya situasi sekarang ini, kita mengalami dalam situasi pandemi COVID-19. Dan hal tersebut sangat berdampak pada aspek kehidupan manusia. Baik itu aspek sosial, aspek ekonomi, maupun aspek religius, keyakinan mereka. Yang sangat berdampak pada kehidupan manusia. Baik di dalam keluarga, masyarakat maupun di dalam gereja. Sangat rentan terjadi suatu kekerasan. Banyak terjadi penyimpangan. Terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Kesalahan-kesalahan muncul. Membudaya dalam kehidupan manusia. Sehingga manusia tidak lagi sungkan-sungkan atau ragu-ragu untuk melakukan kesalahan itu. Anjuran pemerintah dilanggar, hak-hak seseorang dirampas. Dalam situasi seperti ini, panggilan bagi kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengemban misi Kristus. Marilah kita bersama-sama untuk menajamkan kepekaan kita terhadap lingkungan kita. Kita siap sedia menjadi agen-agen perubahan baik di keluarga, masyarakat maupun di gereja. Kembali kepada seruan Paulus. Jangan menyalahkan situasi dan saling memperhatikan, mengingatkan, serta menguatkan. Karena pada situasi sekarang ini, orang cenderung menyalahkan, kok seperti ini? Kok seperti ini? Di mana Tuhan? Paulus bilang, jangan menyalahkan. Tapi saling menguatkan. Saling menopang, demikian kata Paulus. Agar tetap memiliki spirit di dalam berjemaat. Spirit yang kuat di antar jemaat. Untuk membangun, bangkit, menerima kemerdekaan yang telah diberikan oleh Kristus. Marilah kita berani untuk mengatakan sebuah kesalahan dengan cara yang etis tentu. Dengan cara yang hikmat. Seperti yang tertulis dalam Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berdosa, tegurlah di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan kamu, nasihat kamu, maka engkau telah mendapatkannya. Demikian kita diberi tuntunan oleh firman Tuhan. Saling mengasihi dengan menegur berdasarkan firman Tuhan seperti berikut yang telah kita dengar tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, bukankah menyatakan kesalahan terhadap seseorang itu sama saja kita memberkati orang lain. Kita memperhatikan dan kita saling mendukung dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa syafaat. Segala puja dan puji syukur kami unjukkan di hadirat-Mu ya Bapa di surga. Meski dalam suasana ancaman pandemi COVID-19, tetap terasa penyertaan-Mu dalam setiap relung aktivitas kehidupan kami. Oleh karena itu terima kasih yang tak terhingga ya Bapa atas cinta kasih dan pemeliharaan-Mu pada kami. Baik secara pribadi, keluarga maupun dalam pertemanan. Bapa Surgawi, sebelumnya izinkan hamba-Mu
untuk mengucap syukur pada hari ini atas penyertaan-Mu kepada para dokter dan tenaga medis di balik semua peristiwa-peristiwa yang saat ini telah terjadi. Kami mengucap syukur untuk perjuangan yang sangat luar biasa oleh dokter dan para medis yang berjuang untuk menangani pasien yang terpapar COVID-19. Berikan hikmat, berikan kekuatan ya Tuhan pada mereka agar tetap setia dan tetap teguh dalam tugasnya. Dan Tuhan menyertai mereka, memberi kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk para pasien yang terpapar COVID-19 Tuhan. Kami mohon ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau melalui kuasa-Mu yang Kau alirkan pada para medis dan obat-obatan dapat mendorong untuk mencapai kesembuhan mereka Tuhan Yesus. Agar mereka boleh sembuh, sehat seperti sedia kala dan dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga mereka. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah ya Tuhan. Kau berkati pemerintah yang juga berjuang sedemikian rupa untuk menghadapi COVID-19 ini. Biarlah kebersamaan dan rasa bahu-membahu akan terus tercipta dan mendukung dan untuk mempercepat hilangnya COVID-19 ini dari bumi ini Tuhan Yesus. Semua itu akan terjadi jika Engkau menghendaki Tuhan Yesus. Oleh karena kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur kepada Engkau untuk setiap gereja-gereja yang telah Tuhan lindungi. Biarlah gereja-gereja para hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati. Para majelis yang ada jemaat Tuhan berkati dimanapun berada mereka. Kiranya Engkau menolong mereka Tuhan, jauhkan dari wabah virus COVID-19 ini Tuhan Yesus. Agar mereka juga boleh terjaga kesehatannya. Demikian juga dengan jemaat kami di GKMI Silom ini khususnya kami juga berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau menolong ya Tuhan Yesus, agar jemaat juga terlindungi, terselamatkan dari wabah yang semakin merajalela ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, dan kami terus berdoa untuk gereja-gereja. Engkau berkati Sinode GKMI dan gereja-gereja yang ada Tuhan, agar terus saling mendukung, terus tetap memancarkan, tetap berjuang untuk memajukan misi sebagai gereja yang berdampak di sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Dan izinkan ya Tuhan kami berdoa untuk rencana program majelis GKMI Siloam ini Tuhan. Engkau berkati, untuk satu hal yang kami rindukan adalah kehadiran seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang boleh mengembalakan di gereja ini Tuhan Yesus. Kami doakan tim yang akan penjaringan gereja, penjaringan hamba Tuhan yang akan bekerja terus ya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, berkati supaya kami cepat dapat gembala di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami satu kebahagiaan. Mereka telah bertambah umurnya, mereka telah mengalami kebahagiaan dalam ulang tahunnya. Untuk itu kami berdoa untuk Mbah Kaminem, untuk Aurelia Bilvania, untuk Hirmawan Seto, untuk Artika, untuk Andreas, dan juga untuk Evelia. Demikian juga untuk saudara kami Erik Bintang Pangentasan, dan
Bapak Erwin Sutimin yang saat ini telah Kau karunia. Kami doakan biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat dalam kehidupannya, semakin diberkati dan semakin setia dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tibalah kita pada penghujung ibadah minggu ini. Hidup kita saat ini adalah hidup untuk melakukan perbuatan yang memberkati. Hidup kita saat ini adalah kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Kita akan naikkan pujian pamungkas kita. Hidup ini adalah kesempatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan mengakhiri ibadah minggu ini dengan mengarahkan mata hati kita seraya mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya. Damai sejahtera dan anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.